Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang website yang sudah kami buat, yaitu website company profile yang menyediakan pelayanan event organizer. Website kami ini bernamakan website penjahat, yang kepanjangannya yaitu Petvita Event dan Genius, Atraktif dan Hebat Tanpa Celah. Di kelompok kami ini ada beberapa anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Alvin Arya Putra Lukmana, lalu ada Aditya Erlangga, lalu ada Sikro Alam, dan yang terakhir ada Bari Fasya. Yang pertama untuk dipresentasikannya oleh Saudara Angga. Penjahat. Penjahat adalah solusi event organizer modern menggunakan metode single page application atau SPA dengan dukungan web admin untuk pengelolaan konten lebih dinamis. Teknologi utama dalam website ini adalah HTML, CSS, JavaScript, dan API berbasis self. Web berbasis SPA yang menawarkan layanan event organizer atau IO tanpa mekanisme login memudahkan pengguna untuk menjelajahi layanan, melihat portofolio dan menghubungi tim secara langsung, serta memiliki keunggulan yang cepat, interaktif, dan responsif tanpa perlu reload halaman. Apa sih fitur utama web? Yang pertama ada navigasi. Navigasi itu ada sederhana berbasis icon atau link seperti hero atau bot. Yang kedua ada konten dinamis dengan data layanan, portofolio, dan tim diambil melalui API Dart. Yang ketiga ada desain responsif menggunakan framework Bootstrap. Yang keempat, tanpa login menjadikan pengguna dapat akses langsung ke semua fitur tanpa registrasi. Yang kelima ada efek visual animasi menggunakan wow, flash.js atau animate.css dan lain-lain. Library yang digunakan itu ada wow.js. Fungsinya adalah digunakan untuk menambahkan animasi pada elemen halaman saat elemen tersebut masuk ke tampilan pengguna. Efek ini membantu memberikan interaktivitas visual. Yang kedua itu ada waypoint.js. Berfungsi, library ini digunakan untuk mendeteksi posisi elemen di halaman saat pengguna menggulir dan memicu efek atau animasi tertentu saat elemen tersebut terlihat. Dan ada library yang digunakan. Ini lanjutnya yang ketiga ada superfice.js. Berfungsi untuk membuat menu drop-down yang responsif, termasuk efek animasi pada menu saat pengguna mengarahkan kursor. Yang keempat ada jQuery. Berfungsi untuk library JavaScript ini memudahkan manipulasi DOM, penanganan event, dan animasi. jQuery ini digunakan untuk merender elemen HTML secara dinamis dan membuat halaman lebih interaktif. Yang kelima ada Font Awesome. Fungsinya itu library ini menyediakan icon-icon untuk memperkaya tampilan visual aplikasi tersebut, seperti icon untuk media sosial, navigasi, dan lain-lain. Yang keenam ada async.js. Berfungsi, library ini digunakan untuk menambahkan efek transisi yang lebih halus seperti pada animasi scroll dan animasi UI lainnya. Yang ketujuh ada ControlUp.js. Fungsinya digunakan untuk menambahkan animasi penghitung angka yang meningkat secara visual. Sangat cocok untuk menampilkan statistik seperti jumlah proyek atau klien. Yang kedelapan ada Bootstrap. Fungsinya library CSS dan JavaScript ini memberikan kerangka kerja desain responsif dan komponen UI yang sudah siap pakai seperti tombol, navbar, dan grid system. Yang kesembilan ada animasi.css. Fungsinya yaitu library CSS ini menyediakan berbagai animasi siap pakai yang dapat digunakan untuk membuat elemen bergerak dengan efek yang menarik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi API Dart. Di sini mengapa menggunakan Dart? Karena Dart di sini menyediakan sintak yang sederhana dan jelas sehingga mempermudah proses pengembangan API
Dengan API dapat dijalankan lebih cepat dan optimal dalam mengelola permintaan data. Framework Self mendukung integrasi dengan baik untuk aplikasi web modern berbasis SPA. Kemudian untuk endpoint API-nya itu sendiri itu ada init service di situ untuk mengambil data layanan dari database untuk ditampilkan di bagian layanan. Terus ada init portfolio untuk mengambil data portfolio dari database dan untuk ditampilkan di bagian portfolio. Kemudian ada init crew mengambil data tim dari database untuk ditampilkan di bagian tim. Terus ada booking menerima data pemesanan dari pengguna untuk disimpan ke dalam database. Ada init page pengambilan data halaman utama termasuk informasi seperti gambar halaman, judul halaman, deskripsi halaman, dan kontak. Init event mengambil data event dari database untuk ditampilkan di bagian event. Middleware CORS untuk diakses lintas domain. Web admin untuk konten dinamis. Web admin ini adalah panel manajemen yang memungkinkan admin untuk mengelola berbagai konten yang ditampilkan di web, utama secara efisien dan terstruktur. Dibangun menggunakan PHP, dashboard. Ini terintegritas dengan database MySQL untuk penyimpanan data dan menyediakan antarmuka pengguna yang mudah dipahami dengan fitur-fitur seperti pengolahan data, layanan event, portfolio, dan tim. Admin dapat dengan cepat memperbarui informasi tanpa perlu keahlian teknis. Nah, kemudian dilanjut fitur utama web admin. Yang pertama itu ada kelola data event melalui menu event list pada sidebar admin, menggunakan data tables untuk menampilkan data dan mengolah data secara dinamis. Kemudian yang kedua ada kelola pemesanan, menu booking list untuk melihat daftar pemesanan yang masuk. Kemudian fitur yang selanjutnya itu ada kelola layanan, mengelola data layanan melalui menu service penjahat. Kemudian yang keempat ada kelola tim dan halaman untuk penjahat kira untuk memperbarui data tim. Kemudian di data halamannya itu untuk memperbarui konten utama di dalam SPA. Terus yang kelima itu ada logout dan pengamanan, yang dimana ini tombol logout tersedia untuk mengakhiri sesi. Oke, kita lanjut. Untuk implementasi CRUD yang kita pakai, lalu ada yang pertamanya ada create event menggunakan add event.php untuk menambahkan event baru ke database. Nah, data diambil dari form dan disimpan menggunakan query SQL insert. Nah, untuk user atau penggunanya menggunakan add user PHP untuk menambahkan pengguna baru. Data diambil dari form dan disimpan menggunakan query SQL insert. Lalu yang kedua ada read event menggunakan list event.php untuk mengambil dan menampilkan semua event dari database. Data ditampilkan dalam tabel HTML. Untuk usernya menggunakan list user.php untuk mengambil dan menampilkan semua pengguna dari database. Data ditampilkan dalam tabel HTML. Lalu ada update event menggunakan edit event.php untuk memperbarui data event yang ada. Data baru diambil dari form dan diperbarui menggunakan query SQL update. Nah, untuk usernya menggunakan edit user.php untuk memperbarui data pengguna yang ada. Data baru diambil dari form dan diperbarui menggunakan query SQL update. Lalu ada delete event menggunakan delete event.php untuk menghapus event dari database. ID event yang akan dihapus diambil dari form dan dihapus menggunakan query SQL delete. Nah, lalu untuk usernya menggunakan delete user.php untuk penamaan filenya untuk menghapus pengguna dari database. Nah, ID pengguna yang akan dihapus diambil dari form dan dihapus menggunakan query SQL delete. Nah, web kita kan menggunakan SPA atau single project Page, single pemrograman single page. single page application. Nah, lalu keuntungannya ini ada navigasi cepat tanpa reload. Lalu ada hanya data yang diperlukan untuk dimuat.
dan animasi dan transisi halus karena dia satu page saja. Lalu untuk backendnya memungkinkan admin mengubah data secara langsung. Nah, untuk kesimpulannya, web penjahat ini adalah solusi modern untuk event organizer, memberikan pengalaman pengguna yang cepat, responsif, dan menarik. Lalu dapat menggabungkan teknologi SPA dengan integrasi API DAT untuk performa dan fleksibilitas yang optimal. Nah, web ini juga cocok untuk bisnis IO yang ingin memberikan layanan profesional dan inovatif. Lalu lanjut untuk menerangkan website yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya saya akan coba untuk mempresentasikan dari segi UI yang ada pada web ini. Yang pertama, di sini ada web penjahat yang dimana web ini tuh digunakan untuk mempresentasikan apa sih yang ada pada fitur-fitur yang digunakan oleh IO ini. Yang pertama ada home dengan halamannya, terus ada tentang kami. Tentang kami ini kita memuat beberapa event yang sudah kita buat dengan menggunakan limit 3 terakhir yang kita jalani. Lalu ada pencapaiannya. Pencapaian ini ada beberapa animasi ya dari counter up. Lalu di sini ada layanan yang kami tawarkan. Terus di sini pun ada dari pihak user itu bisa langsung ngedirect ke WhatsApp ketika user mengklik. Ini nanti dia langsung mendirect ke nomornya. Lalu ada portofolio. Ada beberapa event yang sudah kami tangani seperti nongkrong bareng atau lomba Mobile Legend, dan di sini ada tim. Ada juga seperti Google Maps sama form untuk menghubungi kami. Jadi semua konten yang ada pada web ini tuh dinamis ya, bisa diedit melalui web admin. Dan ini web adminnya. Yang pertama ada data halaman. Data halaman ini digunakan pada header page yang ini. Contohnya kita edit. Lalu subtitle. Sini ada alamat, nomor telepon, lalu email, sama ini itu gambar header yang ada di bagian sini. Kita coba upload. Simpan. Aduh, maksa load lagi. Jadi kegunaan dari web admin ini diperuntukkan untuk mengubah semua konten yang ada pada websitenya. Dan ini juga, dan di sini baru satu ya, baru nama saya yang saya masukin. Kita coba tambahkan di sini misalkan alam anggota Facebook, alam Instagram, alam LinkedIn, alam dengan foto,
sini sudah masuk. Lalu kita refresh. Oke, di sini akan otomatis ditambahkan ya. Lalu kita tambah lagi. Oke, sudah. Lalu jika ada user yang ingin berkonsultasi atau menghubungi pihak IO, bisa mengirimkan dari form sini. Misalkan nama, lalu email, judul, baru isi ingin konsultasi tentang IO, IBAN, IO, pernikahan. Ini dan ketika ada user yang ingin berkonsultasi atau ingin berkomunikasi ke pihak IO, ini akan muncul pada web adminnya di bagian booking list ya. Ini akan muncul di sini deskripsi message-nya sama subjek, email, nama, ID, sama nomor yang sebelumnya sudah diisi oleh pihak user. Sini bisa di-delete, bisa diedit. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, berikut ada penjelasan dari website yang sudah kami buat sebelumnya, lalu dengan anggota-anggota yang sudah mempresentasikan tentang website yang sudah kami buat. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Selebihnya jika ada saran, kritik, dan masukan, boleh langsung ditanyakan kepada tim yang terkait. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.